Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa, masih bersama dengan Mbak Afifa di sini dan masih membahas mengenai segudang prestasinya. Wow. Yang sekarang menjadi profesinya. Jadi sempat disentuh juga di awal ya Mbak Afifa ya, gimana itu ketika buka langsung masuk 70 pendaftar. Dan bertahan juga ya Mbak ya sampai sekarang. Sampai ya. saat ini. Tapi walaupun jumlahnya juga Ya, naik turun pasti. gitu ya, tapi bertahan alhamdulillah sampai sekarang. Kalau menurut Mbak Viva sendiri nih, kalau sekarang kan kayaknya lagi banyak-banyaknya, kalau aku yang ngelihatnya ya lagi marak-maraknya lomba modeling untuk anak-anak. Sebenarnya memang dari dulu atau memang baru sekarang antusiasnya semakin bertambah gitu? Jadi sebenarnya ya modeling atau pageant ini menurutku pribadi adalah satu langkah cara kita membranding diri. Oke. Nah, ini biasanya kalau kita mau terjun ke entertain, biasanya memang melalui hal-hal ini. Kayak kita mau main film nih, kita biasanya backgroundnya modeling. Memang dari dulu sih sebenarnya ya, dari zaman mamaku Udah dulu. gitu ya? Emang udah gitu, kayak lo mau main film nih, tapi ya ikut dulu nih modeling, lomba di mana, sampai ke Jakarta gitu-gitu kan. Nah, sampai sekarang tuh sebenarnya sama aja. Cuma memang sekarang itu karena memang di Bengkulu nih yang sebelumnya belum punya ada wadah yang memang belum juga masyarakat tahu, sekarang itu ada wadahnya dan juga sekarang masyarakat lebih tahu dengan adanya media sosial. Jadi kayak ada gambaran nih, wah anaknya si ibu ini baik ya, maksudnya kayak prestasinya bagus ya, gimana ya. Jadi mereka juga pengen ikutan, jadi semakin ramai lah itu. Dan juga kan di posting-posting kan sekarang. Jadi satu anak bisa menginspirasi anak-anak lain. Sebenarnya itu juga sih tujuan aku. Jadi yang pasti ya sebenarnya ikut pageant di dunia dini atau modeling di dunia dini itu adalah melatih anak itu untuk percaya diri, berani, dan juga belajar untuk berinteraksi ya, benar, berinteraksi sama teman-teman sebaya, sama orang tua, itu jauh lebih baik. Jadi nggak hanya kayak jawab iya mah, enggak kan, tapi sekarang tuh kayak oh iya mah, kenapa mah, gitu sih. Lebih mengajarkan hal-hal dasar tapi kayaknya juga sering terlupakan gitu. Dan itu penting juga untuk mereka ketika tumbuh ya Mbak Viva ya. Berarti termasuk kayak tujuannya untuk psikologi anak juga. Bener. Jadi juga kayak lucunya juga nih, kalau aku tuh jadi sekarang tuh kayak merangkap guru PAUD, guru TK sebenarnya. Jelas sih. Iya. Terus jadi kayak psikolog juga kayaknya, karena memang anak-anak ini kan berbeda karakter disatuin betul. nih. Ketika mereka disatuin itu ada yang memang biasanya di rumah diutamakan. Terus tiba-tiba di sini mereka harus berbagi nih. Nah, itu mungkin juga aku harus lebih memberikan perhatian lagi kepada anak-anak untuk membagi kayak apa ya, biar dia tahu gitu loh, untuk bisa berbagi sama teman-temannya. Itu yang sulit sih sebenarnya. Karena saya belum menjadi seorang ibu sekarang gitu ya. Tapi udah mulai menjadi ibu juga untuk Bener. anak-anak itu. Udah belajar duluan. Iya, belajar. Karena tadi ya running aja udah jalannya. Nah kan Mbak Viva untuk melatih anak-anak ini kan perlu banyak sekali gitu ya, merangkap pendidikannya, mulai dari psikologi tadi sempat dibahas, terus tentang kecantikan dan kerapian dan lain sebagainya. Sebenarnya nih kalau kita mau tarik lagi Mbak Vivanya sendiri, itu memang background pendidikannya yang ada di kecantikan atau gimana? Agak berat ya. Kayak MUA atau apa gitu ya, nggak jauh banget sih. Tapi saya juga sekarang juga merangkap juga jadi MUA. Semua aja diambil ya? Enggak, maksudnya bukan saya kerja jadi MUA, tapi saya melihat mengkritiki make-up anak-anak gitu. Terus jadi ini juga desainer juga, ngeliatin baju kurang kecil lah, kurang inilah, benar. Kayaknya udah masuk semua sih. Tapi sebenarnya aku memang sudah memilih dari awal. Aku udah bilang tadi kalau aku tuh sangat planningan banget gitu ya anaknya ya. Jadi kayak sempet dulu mikir kayak apa aku jadi desainer aja gitu, karena aku juga suka sih sebenarnya, tapi kayaknya oke, enggak deh kayaknya. Terus akhirnya aku memutuskan untuk kuliah itu ambil hukum, S1 hukum. Sekarang juga lanjut lagi ke S2 ke notariatan atau MKN biasa dilihat ya. Pelang-pelang di jalanan gitu ya. Itu sih. Tapi dari kecilnya kan udah ikut pijan gitu kan. Kenapa tertariknya untuk ke hukum gitu loh, untuk pendidikannya? Ada alasannya nggak sih di balik itu?
Menurutku apa ya, sebenarnya kalau dulu ya alasannya kayak awalnya itu kayak karena seorang wanita yang di pendidikan atau di jalur hukum tuh kayak wow gitu, Keren kayak gitu ya? ya keren gitu, kayak bener-bener bersahaja gitu kan. Jadi kayak mereka tuh pinter, cantik gitu ya, terus juga mereka itu mandiri, punya prinsip, melihatnya kayak mereka tuh tegas gitu kan. Tapi ternyata oh emang gitu ya, memang harus Emang seperti itu gitu. Oh begitu. Tapi tetap hobinya tetap dijalanin ya Mbak Viva ya. Iya, sekarang kan udah jadi bisnis jadi ya, bisnis juga. udah jadi profesi juga, jadi kayak ya udah jalanin aja ya nggak apa-apa kan. Iya, Nantinya betul juga dong. jadi notaris muda, Amin. terus juga jadi punya beberapa bisnis juga gitu. Oh begitu. Nah Mbak Viva kan tadi juga sempat nih di segmen-segmen awal Mbak Viva bilang kalau awalnya itu nggak ada kelas ya? Nggak ada kelas, nggak ada tempat ya? Nggak ada tempatnya gitu kan di Bengkulu, nggak ada kelas modeling di Bengkulu. Nah ketika itu waktu buka itu agak gimana gitu nggak sih? Ada kayak karena memang harus mengkonsep semuanya sendiri bersama Bang Faldo waktu itu ya. Iya. Nah itu agak gimana nggak sih? Ada kayak apa ya, agak blunder gitu atau gimana? Jadi ya itu tadi ya, saya dan Faldo kayak ya udah aja gitu kan mencoba running aja gitu ya. Karena memang kita nih punya background bisnis nggak ada gitu kan, bisnis nggak punya selama ini ya, punya paling kecil-kecilan online shop atau mungkin bisnis yang bukan yang pakai apa namanya kayak sistem gitu kan. Jadi kayak ini kita harus memulai bener-bener bisnis yang bener-bener bisnis gitu kan. Terus awalnya kayak mikir gimana ya caranya ya gitu kan. Terus akhirnya udahlah kita bikin flyer aja dulu gitu, bikin flyer dengan ketentuan yang memang seperti apa kita inginkan aja. Kita nggak banyak juga ngelihat yang di luar karena memang di luar kan memang udah jalan gitu kan, dan di Bengkulu belum ada nih. Jadi kita nyari yang standar aja dulu, yang dasar-dasarnya dulu. Ternyata antusiasnya luar biasa. Juga sekarang pelan-pelan juga kita edukasi nih. Jika kalian pengen ikut pageant tuh apa sih yang dibutuhin gitu, pengen jadi model apa sih yang harus kita persiapkan, karena semua itu apalagi anak-anak ya, itu memang harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Karena itu memang tujuannya untuk anak-anak tapi Mbak Viva? Awalnya enggak. Awalnya Awalnya enggak ekspektasi sebenarnya anak-anak. Jadi memang awalnya tuh pengennya orang-orang yang persiapan mau nasional nih awalnya. Kayak ya udah Utari misalnya pengen ikut salah satu ajang nasional di Jakarta misalnya. Oke, kita persiapan. Cuma segitu aja awalnya. Tapi ternyata anak-anak ini malah yang bikin kita putar arah gitu ya. Mereka pengen kayak belajar terus. Jadi tiap bulan untuk ningkatin skill mereka, semakin berani, semakin percaya diri gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kayak oke, semakin jalan, oh gini ya bisnis tuh gini. Oh pageant di Bengkulu tuh butuhnya ini. Oh anak-anak tuh butuhnya ini. Mamanya pengen seperti ini. Jadi pelan-pelan juga kita belajar, sama-sama belajar sebenarnya. Coach dan juga murid ya, sama-sama ya. Nah Mbak Viva kan kalau sekarang sering juga nih dibahas nih di ranah publik ya mengenai kepercayaan diri, krisisnya kepercayaan diri. Bener bisa banget. gitu. Kalau Mbak Viva sendiri selaku coachnya nih, gimana sih Mbak, apa yang dilakuin gitu loh? Boleh di-spill nggak mengenai untuk menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak ini? Anak-anak, sebenarnya anak-anak itu memang akan bertindak, akan berperilaku dengan umurnya yang ku pelajari ya. Anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ke 10 tahun itu berbeda. Bagaimana cara mereka menangkap materi yang kita ajarkan, sama mengaplikan itu di kehidupan sehari-hari. Itu kan mereka punya cara berbeda-beda. Setiap anak juga walaupun umurnya sama itu berbeda. Gak bisa disamain gitu Gak ya? bisa disamain. Kita nih ngajarin anak umur 3 tahun, kita hanya bisa memberikan semangat dulu nih. Semangat untuk dia berani dan mau aja dulu. Kita nggak bisa nih langsung kayak ngajarin oh posenya gini, Iya, jalannya betul. gini, kaki yang bener gini, nggak bisa. Jadi umur 3 tahun pasti kita kayak biarin dia untuk jalan dulu, dia tahu rutenya dulu aja itu udah luar biasa gitu kan. Jadi memang sekarang tuh ada anak umur 3 tahun. Itu yang paling kecil? Yang paling kecil ada beberapa sih 3 tahun itu ada sekitar 5 orangan kemarin sih. Nah ini yang di bulan ini ada satu ini umurnya 3 tahun. Jadi mamanya juga pengen banget anaknya bisa jalan. Tapi saya selalu ngasih tahu untuk tidak bisa disamakan nih kepercayaan diri antara dia dan anak umur 10 tahun gitu. Butuh proses. Yang selalu saya kasih tahu adalah proses. Jangan pernah pengen langsung hasil itu yang luar biasa tanpa melalui proses yang sedalam itu gitu.
Jadi dalam percayaan diri ini yang pertama adalah bagaimana kamu belajar dulu. Belajar nggak mesti juga harus di kursus sih sebenarnya, di rumah juga bisa, mamanya juga bisa. Kedua, banyakin untuk mencoba panggung itu. Kamu mau nih anak kamu menjadi atlet renang, berarti kamu harus banyakin dia untuk berenang dong ya, betul. untuk merasakan kolam itu, dari kolam yang kecil, besar, sampai yang luar biasa gitu ya. Nah sama seperti kita, kayak yaudah dicobain dulu nih, walaupun dia tidak berani, walaupun dia mau nangis, dia mau kayak ketakutan, it's okay. Tapi dia tahu nih suasananya panggung tuh seperti apa, sorakannya para penonton itu seperti apa. Jadi di sana tuh mereka kayak oh pelan-pelan, oke, baik, maju lagi. Nah tapi juga aku selalu note kalau memang anaknya sudah dicoba, mungkin kayak mencoba 2 tahun, 3 tahun, dia belum mau, tidak perlu dipaksakan. Jadi biarkan dia untuk kembali, dia maunya apa. Nanti kalau memang dia jiwanya di sana akan kembali lagi. Sama Udah kayak ada aku soalnya. Iya betul. Udah ada belum yang kayak gitu? Banyak sih. Bahkan ya ada salah satu anak yang udah ikut dari awal gitu ya. Ini anak umurnya 7 tahun, tapi dia kayak dia mendengarkan tapi kayak belum bisa mengaplikasikan gitu loh. Kayak gimana ya gitu. Aku tahu memang harus masih jalan. ragu-ragu Iya gitu ya. benar. Aku tahu jalannya harus lurus. Tapi kayak ya aku belum bisa gitu. Jadi dia latihan hampir 1,5 tahun. Tapi ternyata dengan dewasanya dia, ini juga ya faktor umur tuh luar biasa. Semakin dia berumur gitu ya, semakin dia belajar untuk kayak oh oke. Jadi memang butuh waktu, butuh proses. Setiap anak prosesnya beda, waktunya juga beda gitu. Jadi nggak bisa langsung Nggak disamakan bisa. gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua nih, biasanya orang tua tuh menanyakan, ini dalam kurun waktu berapa nih langsung bisa? Iya, banyak ya. Biasanya kayak gitu kan. Ya banyak sih itu. Kayak tolong ya gitu bantuin anak saya untuk bisa jalan. Sedangkan anaknya umur 5 tahun. Ya gimana gitu, butuh proses gitu kan. Iya, Sedangkan betul. anak umur 10 tahun tuh kan udah bisa kita ajak ngobrol ya. 10 tahun aja itu untuk proses dia baik itu aja itu mungkin saya punya anak umur 10 tahun yang baru mau masuk ke 11 tahun, itu prosesnya hampir 1,5 tahun menjadikan dia sampai sekarang dia bisa ke internasional. Itu kan banyak juga dia ikut 1,5 tahun ini ikut 4 ajang. Berarti kan banyak nih medan perang yang sudah dia jalani. Betul. Jadi memang banyak pembelajarannya gitu. Real juga ya waktu menjadi Iya. pengalaman menjadi guru gitu. Tapi benar sih, aku sampai sekarang pun adalah banyak pengalaman, banyak belajar, jadi membuat saya untuk semakin baik dan bisa dibagikan dan di-share kepada anak-anak. Tentunya. Jadi Mbak Afifa yang sekarang ini pemirsa itu butuh Wah, butuh proses perjalanan ya. panjang dulunya, nggak langsung jadi Benar. seperti ini ya Mbak Afifa ya. Benar. Oke Mbak Afifa, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.